Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, tidak pantas yang pertama kali keluar dari mulut kita kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita hingga pada detik ini. Dan khususnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah dan mengikuti thalabul ilm semacam ini. Karena di dalam thalabul ilm ini yang penekanannya adalah kontennya adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Dan dengan itu kita berharap bahwa Allah tuh menurunkan barokahnya kepada kita. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 647, Rasulullah itu bersabda, fa iza sholat, lalu apabila ia sholat, kita alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah, lam tasilil malaikatu tusolli alaihi, para malaikat akan terus mendoakan selama ia berada di tempat sholatnya, di masjid ini, di Baitullah ini. Kalau kita berdoa bisa jadi ada yang instan, ada yang ditunda. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, Masya Allah, kesempatan Bapak-bapak. Apa sih yang didoakan malaikat kepada kita, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ana wa antum? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamdu. Ya Allah, sejahterakanlah ia. Ya Allah, rahmatilah dia. Masya Allah. Malam yuhdis, selama ia tidak berhadas. Malaikat mendoakan kita, Bapak, ibu-ibu. Jamaah selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun beliau hidup bersama sahabat-sahabatnya, keluarganya. 23 tahun beliau menerima wahyu. 23 tahun beliau mendharma baktikan hidupnya untuk memberikan penjelasan, mensiarkan siar-siar firman-firman Allah. Dan oleh karena itu kita sudah sepatutnya dan sewajarnya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Dengan apa? Sholawat. Begitu juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullahnya, rumahnya Allah ini. Nah, jamaah perindu surga rahimakumullah, di pekan yang lalu ada penegasan dari Abdullah yang doif ini, bahwa ibadah batin itu lebih utama dibanding ibadah zahir. Ibadah zahir itu apa?
Sholat kita, puasa kita, infak kita, birrul walidain kita, silaturahmi kita, baca Al-Quran kita, berbuat baik kepada semua orang, itu adalah ibadah zahir. Tapi ibadah itu justru lebih utama. Bahkan Allah tidak akan punya hajat untuk menerima ibadah zahir kita kalau kita ibadah batin kita jeblok. Ada yang mendasari statement ini, omongan ini saya berikan kepada Bapak Ibu-ibu yang Allah rahmati. Yang pertama, hadis riwayat 3166 dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda ketika lagi kumpul-kumpul bersama sahabatnya, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, yatla fikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi nih akan datang seseorang kepada kita, kepadamu, kepada kalian, ahli surga, penghuni surga. Masya Allah. Kalau Rasul yang bicara secara otomatis jadi itu. Nah, ciri-cirinya kata Rasulullah, dia adalah orang dari kaum Ansor. Lalu di jenggotnya masih basah dengan air wudu. Lalu sambil menanteng kedua sandalnya di tangan kirinya. Dan itu sampai 3 hari, 3 subuh. Rasulullah itu menjelaskan 3 kali, sebentar lagi akan datang penghuni surga, penduduk surga, dan yang datang orang itu juga. Akhirnya karena Rasul bersabda seperti itu, ada para sahabat yang penasaran. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini adalah putra sahabat Rasul Amr bin As yang membebaskan Mesir tahun 2020 Hijriah maksud saya. Singkat cerita, Abdullah Amr bin As ini gibtoh. Gibtoh itu iri, tapi yang diperbolehkan oleh agama. Kenapa? Karena ingin mengikuti. Sebagai contoh, kalau saya gibtoh saya itu kepada, Masya Allah, Bapak seperti Pak Rahmat, Pak Harimas, Pak Rahman, yang sudah, mohon maaf, yang sudah sepuh, saya mengirikan tentang apa? Apa yang dibeliau oleh beliau-beliau ini kok sampai subuh usia mungkin udah 75, 76 atau mungkin menjelang 80 masih bisa ke masjid. Masya Allah. Kan banyak di antara kita, di antara teman-teman kita, saudara atau tetangga kita yang usianya segitu ke masjid kagak. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, maka Abdullah bin Amr bin As ini ingin tahu apa sih amalannya. Kok Rasulullah memberikan statement menjelaskan kepada sahabatnya ini adalah penduduk surga, rajulun min ahlil jannah. Lalu didekati si fulan ini oleh Abdullah Amr bin As dan menjelaskan. Intinya dia, Abdullah Amr bin As ingin tidur, ingin nginep di tempatnya dengan segala alasan, dan diperbolehkan oleh orang si Ahlil Jannah ini. Dan ternyata setelah malam pertama, malam kedua, malam tiga menginap di rumahnya Abdullah Amr bin As ini,
tidak didapati amalan yang istimewa. Sholat tahajudnya enggak, cuma dia bangun sebentar, terus berdoa, zikir sebentar, balik lagi. Begitu juga sholat subuhnya, begitu juga duhanya, duhurnya, asarnya, maghrib, isanya, biasa-biasa saja. Tapi kenapa Rasulullah memberikan menjudgment, memvonis bahwa beliau ini adalah orang yang penduduk surga? Dan mau nggak mau, setelah 3 hari 3 malam, Abdullah Amr bin As ini menanyakan, apa sih amalan apa sih yang membuatmu sangat istimewa? Karena engkau 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, engkau adalah penduduk surga. Dan orang itu menjawab, ma huwa ila ma ra'aita, tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat. Tapi ada 2 hal. Ya seperti biasa, tapi ada 2 hal katanya. Apa itu? Kata Abdullah Amr bin As, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisya. Hanya saja saya tidak memiliki perasaan dendam dan hati kepada seorang muslim. Lalu yang kedua, wala ahsudu ahada ala khairin a'tahullah iyahu, dan tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. 2 hal itu ternyata. Hasad salah satunya itu adalah amalan batin. Sholat, baca Al-Quran dan yang lain itu adalah amalan dohir. Itu amalan dohirnya biasa, seperti biasa. Tapi amalan batinnya, amalan hatinya itu, Masya Allah, tidak ada perasaan dendam, tidak hasad, Masya Allah. Dan itu perlu kita ikutin semacam itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, hazihillati balaqat bika, inilah amalannya mengantarkan engkau menjadi rajulun min ahlil jannah, laki-laki dari penduduk surga. Jadi syaratnya apa? 2, yaitu la ajidu fi nafsi li ahadin, tidak punya perasaan dendam dalam hati. Yang kedua adalah la ahsudu ahada, tidak pernah hasad kepada seorang pun. 2 poin inilah adalah amalan batin. Maka kita paham bahwa amalan batin itu lebih utama dari amalan dohir. Namun keduanya saling membutuhkan. Kalau tidak pernah sholat, ininya baik saja, ya salah pasang. Ada saya waktu kecil tuh di Jawa tuh begitu. Agama Islam, puasa nggak? Ramadan puasa, sholat cuma doang. Itu. Yang penting hati kamu masih baik, yang penting nggak tepat, masih kurang. Hati baik, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tapi amalan-amalan dunia juga harus ada. Makanya, namun keduanya saling membutuhkan, tak terpisahkan, dan amalan batinlah yang membuat amalan lain menjadi berkah dan bermanfaat, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa amalan batin lebih utama daripada amalan dohir adalah tentang, ini ada di hadis riwayat Muslim, yaitu apa? Tentang infak emas segunung Uhud. Kata Rasulullah, lau anna la adim mitsla Uhudin,
kalaupun ada manusia infak 1 gunung Uhud emas, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Dhahaba fanfaqahu ma qabilahu minhu. Allah tidak menerima hajat infak tadi. Kenapa? Hingga ia beriman dengan rukun iman yang terakhir, ke-6. Apa? Qadar. Hatta yu'minu bil qadar, beriman kepada qada dan qadar. Itu dalil yang kedua. Yang ketiga, apa yang membuat bahwa amalan batin itu lebih utama daripada amalan zahir? Yang ketiga adalah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda dari Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innallaha yuhibbul abdat taqiyya." Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Al-Ghaniyya al-Qawfiyya, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan tidak suka mengasingkan diri. Cukup nerimo ing pandum, qanaah, menerima apa adanya dari Allah. Mengasingkan diri berarti apa? Amalannya pun sering tidak ditampakkan pada orang lain. Ini susah. Umar bin Khattab memanggul sendiri gandumnya diberikan kepada warganya pada malam hari. Kenapa? Supaya tidak dilihat orang. Zainal Abidin, cicitnya Rasul, juga sama. Sampai ada warga-warga kebingungan, loh, kok Zainal Abidin belakangnya tuh hitam-hitam. Kenapa? Karena ngangkat gandum tadi. Itu dan dilakukan oleh Zainal Abidin malam hari, tidak di siang hari. Nah, poin dari 3 hal yang mendasari amalan batin lebih utama daripada amalan zahir. Jamaah pencinta ilmu syar'i rahimakumullah. Lalu setelah kita tahu dasarnya, keutamaannya amalan batin, maka di dalam amalan batin itu ada satu yang utama. Sholat bapak, puasa saya, juga ibu, birrul walidain bapak, semuanya Allah tidak akan terima kalau satu ini tidak ada. Ustadz Miftah pernah mengajarkan, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti contoh Rasul. Jadi yang pertama apa? Harus ikhlas. Nah, oleh karena itu judulnya pada pagi ini adalah 2 perkara penyebab hati kita tidak bisa ikhlas. Berat ini Bapak. Berat ini ibu-ibu. Terutama untuk Abdullah yang fakir ilm ini. Salat subuh, jamaah salat subuh rahimakumullah, tanpa keikhlasan hidup manusia itu tidak bermakna. Tidak ada lilah, sehingga yang ada hanyalah lelah. Semua diukur dari satu kacamata, apa? Dunia. Makanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwa 2 perkara penyebab hati kita tidak bisa ikhlas. Padahal ingat ya, kalau kita tidak ikhlas, selesai itu amalan, dibuang aja tuh. Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama apa? Mengikuti ubudunnya. Apa? Mengedepankan urusan dunia. Maka sampai-sampai Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'at Tauhid, beliau berkata, man ta'abada lillahi yuqasu fid dunya faqad asyarata. Barang siapa yang beliau tanpa niatnya untuk mencari sedikit kenikmatan dunia, maka ibadahnya Allah
tolak. Salat kita hanya untuk Allah. Salat duha kita hanya untuk Allah, bukan untuk mencari rezeki. Semuanya untuk Allah tuh. Di dalam doanya boleh. Memang begitu. Makanya para salaf itu ketakutan berkata berkaitan dengan rusaknya pahala di akhirat. Para salafus soleh, dari sahabat ada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan itulah para salafus soleh. Setelah para salaf itu mendapat kenikmatan, justru merasa takut. Kenapa? Ternyata mereka takut jangan-jangan Allah Ta'ala berikan kenikmatan dunia ini di dunia saat ini, tapi kelak di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Padahal di dunia ini apa? Fana. Selesai. Berapa banyaknya di antara kita yang sudah meninggalkan kita? Berapa umurnya? Gak ada yang 100 tahun kan? Ya itu, sebentar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu termasuk diri saya itu menunggu panggilan Allah terakhir. Kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah itu panggil itu cuma pada 3 kesempatan. Pertama apa? Ketika Aan mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang. Yang kedua apa? Umrah dan haji jika mampu, ada duit, ada badan, siapa ada kesempatan. 3 hal itu. Dan terakhir apa? Panggilan kematian. Ini Bapak, ini Bu-ibu. Nah, karena mereka tahu ibadah yang dibalas di dunia akan merusak pahala akhirat. Jadi akhirnya saya berpikir, jangan-jangan ya, saya seperti ini, punya itu, anak cucu sehat semuanya, jangan-jangan. Makanya apa yang kita lakukan, kita ketika setiap ada kalimat 2 hal. Pertama adalah khauf, kita takut. Misalnya beramal, khauf itu pertama, ada rasa takut. Yang kedua, kita bersikap roja, berharap semoga ini bukan daripada Allah kasih kontan instan dari misalnya kita melakukan infak ataupun kita sholat di masjid ataupun yang lain. Nah, seorang tabi namanya Abdullah bin Mubarak, yang paling tabi ini yang paling mirip kehidupannya dengan sahabat karena seringnya bersama sahabat. Abdullah bin Mubarak berkata, setiap aku melihat para sahabat membaca Al-Quran, ini tolong diperhatikan, setiap sahabat membaca Al-Quran, tidak ada yang paling banyak menyebabkan para sahabat itu menangis. Jadi ada 2 ayat. Kalau sahabat itu membaca Al-Quran, menangis Bapak. Menangis. Yang pasti bukan Al-Baqarah. Yang pasti juga bukan Al-Imran. Tapi yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis ketika membaca Al-Quran, dan betul-betul mereka ketakutan membaca 2 ayat ini. Apa itu? Surat Hud, surat 11, ayatnya 15 dan 16. Apa sih kontennya, apa sih isinya? Mari kita sama-sama pahami. Allah berfirman di surat Hud, surat 11 ayat 15. Man kana yuridu hayat dunya wa zinataha, barang siapa yang mengendangi kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha, kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, la yub qasun, tidak ada yang dirugikan. Itu surat ayat 15, ayat 15. Sementara ayat 16-nya,
ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Itulah yang orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali apa? Neraka. Wa bitobi sana'u fiha, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka telah usahakan di dunia. Wa bidalun wa batilun makanu yu'malun. Wa batilun makanu ya'malun, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Inilah Bapak-bapak, inilah ibu-ibu yang membuat sahabat itu menangis. Kenapa poinnya? Karena semua kenikmatan diberikan di dunia ini. Masya Allah. Kan rugi. Dunia itu kan fana, selesai sebentar lagi. Tapi akhirat bako, kekal selama-lamanya. Inilah yang membuat para sahabat setiap membaca itu menangis, membaca Al-Quran itu menangis dan tenggelam dalam ketakutan dan sedihnya. Kalau kita terjemahin, barang siapa yang mengenai kehidupan dunia dan dunia yang diinginkan hanya dunia tok, maka kami berikan dunia kepada mereka. La yubqasun, tidak dikurangi oleh Allah. Salat duha, pengen rezeki lancar, Allah kasih. Kalau cukup tujuannya untuk itu doang. Tujuannya kan yang utama itu apapun juga harus, pertama harus yang paling tinggi itu apa? Ibtigha mardotillah. Yang penting Allah ridho dulu dah. Setelah itu kita berdoa, monggo, tafadhol, silakan. Kemudian ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tapi kelak di kehidupan akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali ilan nar, kecuali apa? Neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa bitat ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal apa yang mereka usahakan. Sia-sia apa yang, jadi nggak ada. Kalau sia-sia ya useless, ya nggak ada artinya. Dan batal apa yang mereka lakukan. Salat kita semuanya. Kenapa? Yang tujuan kita tuh kan akhiratnya itu dunia, kata Ustaz Miftah, DBHS. Dunia bahagia, akhirat surga. Itu inilah yang tidak kita sadari. Di antara dosa yang banyak yang belum kita ketahui tentang ilmunya adalah ibadah dengan cita rasa dunia. Padahal itu sudah Allah tegaskan, siapapun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, siapapun beribadah hanya pengen mendapatkan dunia saja, maka kami akan berikan kepadanya dunia dan tidak dikurangi. Tapi kelak di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mari Bapak kita meluruskan, termasuk saya harus meluruskan niat kita, sholat kita, datang ke masjid kita, memberi infak kita, semuanya membantu orang kita. Niatnya Allah, lillah. Jadi apa-apa saja yang mereka lakukan itu batal atas mereka yang telah usahakan. Mari kita lihat sekarang di sekeliling kita. Ketika mereka ibadah tapi niatnya tersembunyi dalam hati mereka bukan untuk ridhonya Allah, itu yang bahaya. Jamaah ibtigha mardotillah, Allah tegaskan, jika kita beribadah dengan riya saja supaya pengen dilihat orang, ya, pasti ibadah itu tidak terima. Apalagi kita beribadah tapi ada niat yang tersembunyi di hati kita hanya untuk secuil kenikmatan dunia. Namun Allah tetap kasih sebagai bentuk istidraj. Allah itu kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Siapapun yang berusaha, Allah kasih. Tapi ingat, Allah itu penyayang. Penyayang tidak ke semuanya makhluknya, tidak. Hanya pada hambanya yang soleh. Nah,
Maka sungguh berdosa bila menjadikan ibadah untuk secuil kenikmatan dunia. Maka seseorang kelak di akhirat akan kebingungan. Bisa jadi kebingungan. Dia nanya, kemana sholatku ya Allah, kemana puasaku ya Allah, kemana berbuat baikku kepada orang lain, kemana infakku, kemana. Kebingungan. Dan kenapa? Karena sholat malamnya diniatkan untuk membeli rumah, tahajud. Ya Allah, aku belum punya rumah, saya niatkan dengan tahajud ini ya Allah, untuk bisa beli rumah. Jangan ibtigo ya Allah, aku tahajud hanya karena Engkau ya Allah. Setelah selesai sholat baru berdoa, ya Allah, saya masih belum ini dan segala macamnya, monggo. Karena sepertiga malam tuh Allah itu turun ke langit dunia dan mencari siapa yang pengen ampunan, siapa yang berdoakan. Tapi ingat ya Bapak-bapak, itu masih koma. Allah kasih memang, tapi ingat, fastajibuli di Al-Baqarah. Fastajibuli, ikuti perintahku. Artinya apa? Bisa dipahami ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak berbuat baik kepada orang, tapi kita berdoa, ya useless, ya nggak ada apa-apanya. Puasa dianggap untuk mengegolkan misalnya proyek di kantor. Sedekah diniatkan untuk mendapatkan balasan materi 700 kali lipat. Kan ada dulu, ada ustadz yang 100 infak 100 juta misalnya, atau 1 juta menjadi 700 juta, dan ternyata ditagih. Kok enggak? Memang enggak. Karena kenapa? Itu nawaitunya itu harus kepada Allah dulu. Yang 100 kali lipat itu di Al-Baqarah ayat 261 itu Allah tidak menyebutkan, dan tafsir saya belum melihat bahwa itu untuk di dunia. Artinya apa? Di akhirat kelak nanti. Nah, kemudian menuntut ilmu diniatkan untuk meraih karir tinggi dan gelimang harta. Misalnya ambil S3 supaya kita kerjanya gampang, supaya duitnya banyak misalnya. Bisa jadi, tapi ingat, harus ibtiqa mardatillah. Berzikir supaya dagangan di warungnya misalnya laris. Kesimpulannya apa? Bahwa kita telah memahami bahwa keutamaan amalan amalan batin lebih besar daripada amalan zahir. Dan ada dua hal. Yang pertama adalah mengikuti ubudunya itu, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua, hanya kepada orang lain. Dan poin kedua itu insya Allah pada pekan depan kita akan teruskan. Untuk itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita sampai dengan kita dipanggil Allah dengan panggilan yang sangat lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatun mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Walau alam bisawab. Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian di Rabbmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.